Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok komunikasi terapetik. Di sini kami akan menampilkan roleplay mengenai teknik-teknik komunikasi. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya. Namun saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Servieta Auda Putri dengan NIM 21107111081. Di sini saya berperan sebagai pasien. Nama saya Ashila Ayuning dengan NIM 21107111094 berperan sebagai perawat. Selamat menyaksikan video roleplay kami. Seorang wanita berusia 19 tahun dilarikan ke rumah sakit dengan fraktur di lengan bawah sinistra dan hematoma di sekujur tubuhnya. Menurut tetangga yang membawa pasien, ia mengalami KDRT yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Pasien tidak sadarkan diri saat tiba di rumah sakit. Setelah dipasangkan arm sling di lengan bawahnya, pasien dirawat inap untuk diperiksa keadaannya yang lebih lanjut. Keesokan paginya, perawat datang untuk menemui pasien guna merawat lebam yang ada di sekujur tubuhnya menggunakan salep yang sudah diresepkan oleh dokter. Selamat pagi, Mbak. Perkenalkan, saya Nurse Ashila yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, boleh tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Mbak? Mbak? Iya, ada apa, Nurse? Pagi, Mbak. Perkenalkan, saya Nurse Ashila yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelumnya, boleh tolong sebutkan nama dan tanggal lahirnya? Saya Ruby, 1 Januari 2003. Baik, sudah sesuai dengan gelangnya ya, Mbak. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Apa ada keluhan sakit di daerah tubuh yang lain? Baik, kalau begitu saya oleskan obat salepnya ya, supaya lebam Mbak bisa cepat sembuh. Tidak lama kok, hanya sekitar 5-7 menit. Apa Mbak bersedia? Baik, saya izin mengoleskan ya, Mbak. Jangan pukul aku takut. Mbak, tenang saja ya, di sini saya bukan ingin menyakiti atau memukul Mbak. Saya tadi ingin mengoleskan obat saja. Nurse, aku takut banget di sini. Gimana kalau papa datang lagi mukulin aku? Mbak tenang dulu ya. Coba Mbak atur nafasnya pelan-pelan. Di rumah sakit ini insya Allah Mbak akan aman kok. Kalau boleh tahu, apa yang Mbak lakukan di rumah sampai ayahnya mukul Mbak? Papa mukulin aku karena aku yang buat mama pergi dari rumah. Papa bilang ini semua salah aku. Padahal aku nggak tahu kenapa mama pergi. Karena terus dipukuli, aku jadi takut tiap harus pulang ke rumah. Papa pasti juga langsung narik aku dan mukulin aku pakai gesper sama tongkat kayu. Tetangga sama teman-teman aku juga udah bilang buat lapor polisi. Tetapi aku nggak bisa apa-apa kalau nggak ada papa. Baik. Lalu? Waktu semalam aku nyoba ngelawan papa, dia langsung lempar kursi kayu ke arah kepala aku. Jadi aku ngelindungin kepala aku pakai tangan, tapi jadinya tangan aku malah patah. Setelah itu papa juga tambah marah, jadi aku ditendangin sampai pingsan. Aku juga udah nggak tahu lagi, Nafs. Aku bahkan takut buat tidur karena bisa aja papa datang buat mukulin aku lagi. Mbak pasti ketakutan sekali ya waktu itu. Tapi jangan khawatir Mbak, saat ini ayah Mbak sedang berada di kantor polisi setelah dilaporkan oleh tetangga yang membawa Mbak tadi malam. Mbak juga sudah hebat kok dalam melindungi diri dan berusaha untuk melawan ayah Mbak yang tidak bisa dibenarkan. Tapi tetap aja, papa begini karena aku ngebuat mama pergi. Kalau aku nggak ada, papa sama mama pasti baik-baik aja. Perlu Mbak ketahui ya, ini bukan salah Mbak. Bagaimanapun juga mereka itu orang tua Mbak, jadi tidak seharusnya mereka menyakiti Mbak. Mereka harus bisa menjaga Mbak sebagai anaknya apapun yang terjadi. Nah sekarang saya obati lebam di tubuh Mbak ya, karena kalau tidak diobati lukanya tidak cepat sembuh. Baik, Nurse. Apa terasa sakit saat saya mengoleskan salepnya? Tidak, Nurse. Rasanya sedikit dingin di kulit saya. Baik Mbak, kami akan monitor keadaan Mbak dalam 2 hari ke depan. Jika kondisi Mbak semakin baik, Mbak bisa segera pulang. Pulang? Aku takut pulang ke rumah, Nurse. Kalau Mbak masih takut, ada baiknya Mbak menetap di rumah saudara atau kerabat terdekat sampai rasa trauma Mbak membaik. Selain itu, Mbak juga harus rutin untuk melakukan pemeriksaan pada lengan Mbak yang patah ya. Mbak juga belum boleh melakukan aktivitas yang berat supaya lukanya tidak memburuk. Terakhir, Mbak harus mencukupi asupan nutrisi dengan makan dan minum serta istirahat yang cukup supaya Mbak bisa cepat sembuh.
Baik, nurse. Intinya Mbak jangan memikirkan apapun selain kesehatan Mbak. Kami akan monitor Mbak, jadi Mbak tidak usah takut. Sejauh ini apa ada pertanyaan? Tidak ada, nurse. Kalau begitu saya permisi dulu ya. Jika Mbak membutuhkan saya, Mbak bisa memencet tombol yang berada di samping tempat tidur Mbak. Nanti saya atau nurse lainnya akan segera kemari. Baik, terima kasih, nurse. Iya, sama-sama.